Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya akan berbagi resep olahan daging rasanya sangat lezat. Sekali masak langsung ludes, yaitu sate goreng. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram daging sapi dan 100 gram lemak. Untuk daging sapinya juga boleh diganti menggunakan daging kambing ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau tidak ada lemaknya, boleh menggunakan daging sandung lamur. Selanjutnya daging sapinya kita potong kecil-kecil, potong kotak. Daging sapi yang saya gunakan ini yang bagian luar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian dalam juga boleh ya, malah bagus, cepat empuknya. Lemaknya juga sama, kita potong-potong. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah terlebih dahulu dan sisihkan. Selanjutnya untuk bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah ruas jahe, 1 sendok teh ketumbar butiran. Bawang putih, bawang merah, dan juga jahenya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, kita pindahkan di cobek. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh lada bubuk atau lada butiran, kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus cobek. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah benar-benar halus. Selanjutnya tambahkan 30 gram gula merah yang telah saya sisir sebelumnya. Kemudian kita ulek kembali sampai gula merahnya halus. Selanjutnya kita tuangkan bumbu yang telah kita haluskan tadi di atas daging yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita campurkan sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita diamkan selama 30 menit supaya bumbunya lebih meresap. Sambil menunggu dagingnya dimarinasi, bisa kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada 3 buah bawang merah, 4 buah cabai rawit merah, dan 3 buah cabai rawit hijau. Untuk bawang merahnya kita iris tipis-tipis, cabainya dipotong kecil-kecil. Oke, sudah cukup marinasi dagingnya. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Sedikit saja. Setelah minyaknya panas, masukkan daging yang telah kita marinasi tadi. Goreng dagingnya sampai matang, sampai warnanya berubah. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Ini tipsnya ya teman-teman, untuk masak sate goreng daging sapi. Sebelumnya kita goreng terlebih dahulu seperti ini supaya dagingnya cepat empuk. Oke, seperti ini sudah cukup ya menggoreng dagingnya, warnanya sudah berubah. Selanjutnya kita tambahkan air 300 ml. Jangan terlalu banyak airnya ya, karena dagingnya ini sudah agak empuk. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Supaya cepat matang, jangan lupa ditutup dan masak sampai kuahnya menyusut, dagingnya empuk. Oke, seperti ini kuahnya sudah menyusut, sudah mengering, dan dagingnya juga sudah empuk.
Selanjutnya kita tambahkan kecap manis secukupnya. Ini saya menggunakan 3 sendok teh kecap manis. Kalau teman-teman lebih suka manis boleh ditambah ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Sate goreng daging sapi sudah matang, rasanya sudah pas, dagingnya empuk. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sebelum disajikan, jangan lupa taburi bahan pelengkapnya tadi, bawang merah dan cabai yang telah diiris-iris. Sate goreng daging sapi siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak sesuatu yang spesial dan pastinya menggugah selera, yaitu tumis udang cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada udang. Udangnya sudah saya bersihkan, buang bagian kepala, kulit dan ekornya, dan sudah saya cuci bersih. Untuk bahan bumbunya ada 5 siung bawang putih. Bawang putihnya kita geprek kemudian dicincang kasar. Lima buah bawang merah. Ini juga sama ya, bawang merahnya kita iris tipis-tipis kemudian dicincang kasar. Satu genggam cabai hijau keriting, potong serong. Boleh menggunakan cabai hijau besar, sesuaikan saja selera teman-teman. 5 buah cabai rawit merah, potong serong juga. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. 1 ruas jahe. Untuk jahenya cukup digeprek saja seperti ini. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih, bawang merah, dan jahe. Tumis sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan udang. Kemudian tumis kembali sampai udangnya berubah warna. Tambahkan garam secukupnya. Setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera saja. 1 sendok teh saus tiram. 2 sendok teh kecap manis. Tambahkan sedikit air. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan cabai dan tomat. Kemudian aduk-aduk dan masak lagi sampai bumbu meresap, udang matang sempurna. Kalau airnya sudah mulai menyusut seperti ini, jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke teman-teman, dan ini hasilnya, tumis udang cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumis udang cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan sambal, rasanya sangat lezat. Makan sama sambal ini bikin nambah terus, yaitu sambal bawang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 25 buah cabai rawit merah. Kemudian cabenya kita sayat saja seperti ini ya, supaya tidak meletup-letup saat nanti digoreng. 5 buah cabai hijau keriting. Untuk cabai hijau keritingnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, bisa diganti cabai rawit hijau.
20 buah bawang merah ukuran yang kecil. Untuk bawang merah yang ukurannya agak besar, saya belah menjadi 2 bagian ya, supaya nanti saat digoreng matangnya cepat. Satu siung bawang putih. Bawang putihnya saya sayat ya, seperti ini. Oke, ini bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap menggoreng semua bahan sambalnya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah. Goreng bawang putih dan bawang merahnya sampai layu. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan cabai. Aduk-aduk supaya matangnya merata. Untuk menggoreng cabenya cukup sampai layu saja ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini ya. Sudah matang semuanya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Kemudian cabenya kita tuang di cobek. Untuk bawang merah dan bawang putihnya nanti menyusul ya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya. Kalau teman-teman menggunakan Royco atau Masako tidak perlu ditambahkan garam. Sepucuk sendok teh gula pasir. Kemudian kita ulek. Untuk tekstur cabenya cukup seperti ini saja ya, teksturnya agak kasar. Masukkan bawang putih yang telah kita goreng tadi, kemudian kita haluskan sampai benar-benar halus. Setelah bawang putihnya halus, baru kemudian kita masukkan bawang merahnya. Untuk menghaluskan bawang merahnya ini cukup ditekan-tekan saja seperti ini ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini hasil sambalnya. Teksturnya masih agak kasar. Setelah selesai kita menghaluskannya, boleh kita bersihkan sambal yang menempel di ulekannya. Selanjutnya kita panaskan minyak bekas menggoreng semua bahan sambalnya tadi. Kemudian kita tuangkan di atas sambal yang telah kita haluskan tadi. Untuk proses penyiraman sambal ini wajib ya teman-teman, harus supaya rasanya itu lebih nendang dan gurih. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini rasanya sudah pas, sangat mantap banget rasanya. Sambal bawang sudah matang, rasanya sudah pas, siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ayam, rasanya enak banget, seger, gurih, pokoknya sedap banget, yaitu tongseng ayam. Teman-teman punya ayam masih bingung mau dimasak apa, coba saja masak seperti ini. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 400 gram ayam broiler. Ini ayamnya yang bagian dada. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian sayap atau paha juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Bahan selanjutnya ada kol. Untuk kolnya ini secukupnya saja. Kemudian kita potong agak besar
dan kita pisah-pisahkan seperti ini. Setelah selesai, kita sisihkan dulu. Untuk bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe, 2 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar. Untuk ketumbar dan kemirinya ini sebelumnya sudah saya sangrai terlebih dahulu supaya rasanya lebih sedap. Semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, kita tuangkan di cobek. Ketumbar dan kemirinya masukkan juga di cobek. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus cobek. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini. Hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Untuk bumbu irisnya ada 2 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 1 buah tomat yang matang ukuran besar, potong menjadi 6 bagian atau potong sesuai selera, boleh kecil-kecil. 1 batang serai. Untuk serainya kita geprek saja seperti ini. Satu lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk. Tambahkan juga 10 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawitnya ini saya utuhkan saja. Kalau teman-teman mau dipotong-potong juga boleh ya, sesuaikan selera saja. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Tambahkan juga sedikit santan. Ini santannya saya menggunakan yang instan dan juga kecap manis. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada serai, salam, dan daun jeruk. Kemudian kita tumis sampai bumbunya benar-benar matang dan aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, masukkan ayam semuanya. Kemudian kita tumis bersama bumbunya sampai ayamnya berubah warna. Kira-kira seperti ini, warna ayamnya sudah berubah. Selanjutnya tambahkan air kurang lebih 600 ml. Satu sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja. 1 sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut, ayamnya empuk. Jangan lupa ditutup supaya cepat. Oke teman-teman, kuahnya sudah mulai menyusut, ayamnya juga sudah empuk. Selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya. Ini saya tambahkan dulu 1 sendok teh. Tambahkan juga sedikit santan instan, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan sayurannya, sayur kol, dan juga tomat, daun bawang, cabai. Kemudian aduk-aduk kembali. Setelah sayurannya masuk seperti ini, memasaknya jangan terlalu lama supaya sayurannya tidak terlalu matang, masih fresh.
Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kecap manis. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tongseng ayam sudah matang, rasanya sudah pas, ayamnya empuk, kuahnya menyusut. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Untuk rasa tongseng ayam ini rasanya benar-benar enak banget teman-teman. Ada gurihnya, sedap, sedikit manis, pokoknya sangat lezat. Punya ayam dimasak seperti ini itu insya Allah tidak akan kecewa karena rasanya sangat lezat. Sebelum disajikan jangan lupa taburi bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Tongseng ayam siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep tumisan super simple, rasanya super enak, cukup 4 bumbu saja, warnanya tetap hijau, yaitu tumis kangkung saus tiram. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ikat kangkung, harganya 1 ikat kangkung ini cuma 2.500 ya teman-teman. 1 ikat kangkung ini isinya lumayan banyak. Untuk memotong kangkungnya satu persatu seperti ini saja ya, supaya kalau ada ulatnya atau sejenis hewan lainnya yang masih menempel di kangkung supaya terlihat. Usahakan memilih kangkungnya yang masih muda. Setelah kangkungnya selesai dipotong-potong, selanjutnya kita cuci bersih. Untuk bahan bumbunya ada 4 siung bawang putih, 3 buah bawang merah. Untuk bawang putihnya kita geprek seperti ini, kemudian kita cincang. Kalau teman-teman mau mengirisnya tipis-tipis juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Tapi menurut saya lebih berasa rasanya kalau dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya diiris tipis-tipis saja. Selanjutnya ada 3 buah cabai merah keriting, potong serong. Supaya lebih pedas saya tambahkan 3 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil seperti ini saja. Kalau untuk anak-anak cukup menggunakan cabai merah keriting saja ya. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita iris tadi semuanya. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bawang merah bawang putihnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, kemudian kita masukkan cabai, aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya masukkan kangkung. Kemudian aduk-aduk sampai kangkungnya layu. Kalau teman-teman mau menambahkan air, ini tipsnya ya, tunggu kangkungnya sampai layu. Baru kemudian kita tambahkan air yang panas, jangan air yang dingin, supaya warnanya tetap hijau. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kangkungnya sudah layu, baru kemudian kita tambahkan air panas. Untuk penambahan airnya ini secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Tambahkan 4 sendok teh saus tiram.
sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Setelah penambahan air, masak kangkungnya sebentar saja ya. Dan ini hasilnya, tumis kangkung saus tiram sudah matang. Rasanya sudah pas, bumbunya meresap, kangkungnya matang. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Tumis kangkung saus tiram siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep olahan ayam broiler. Memasaknya sangat mudah dan praktis. Bumbunya cukup diiris-iris saja, yaitu ayam saus asam manis. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam broiler. Untuk ayam broiler yang saya gunakan ini, yang bagian paha saja. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian dada ataupun sayap juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Karena paha ayam yang saya gunakan ini gendut-gendut atau gemoy, akan saya sayat seperti ini. Sayat atau dipotong seperti ini tapi tidak putus. Tujuannya supaya bumbunya lebih meresap ke dalam ayamnya dan cepat matang. Lakukan ke semua paha ayam sampai semuanya selesai. Oke, setelah semuanya selesai disayat, selanjutnya kita rebus paha ayamnya. Di sini sudah saya siapkan panci berisi air dan juga sudah mendidih. Langsung saja masukkan paha ayamnya. Rebus sebentar saja, seperti ini ya kira-kira, untuk mengurangi kotorannya yang menempel pada ayam. Oke, setelah cukup direbus, selanjutnya boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya, ada 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya kita geprek saja seperti ini, kemudian dicincang kasar. Tiga buah bawang merah iris tipis-tipis. 1/3 buah bawang bombay, potong sesuai selera. Saya potong memanjang saja seperti ini. Kemudian kita pisah-pisahkan. Lima buah cabai merah keriting, potong serong. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. 'Oke, semua bahan bumbunya sudah siap. Sekarang kita kembali lagi ke ayam yang telah kita rebus tadi, supaya ayamnya ada rasanya atau lebih gurih. Taburi secukupnya garam dan juga kaldu bubuk. Kaldu bubuk yang saya gunakan rasa sapi. Kalau teman-teman menggunakan rasa ayam juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Setelah selesai ditaburi kaldu bubuk dan garam, selanjutnya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, taburi secukupnya tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ayam. Selanjutnya masukkan ayam yang telah kita rebus tadi semuanya.
Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Goreng ayam sampai warnanya kuning kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya, sudah cukup kita menggoreng ayamnya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bawang putih bawang merahnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan bawang bombay yang telah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk kembali dan tumis sebentar saja. Tambahkan 300 ml air. Tambahkan 5 sendok teh saus sambal, 2 sendok teh saus tomat, 1 sendok teh saus tiram, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Sepucuk sendok teh lada bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Karena menurut saya saus sambalnya kurang, saya tambahkan lagi 2 sendok teh. Jadi total saus sambalnya kurang lebih 7 sendok teh. Masukkan cabai merah keriting. Masukkan juga ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya bisa kita tutup dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap ke dalam ayam. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut dan ayamnya juga sudah empuk. Selanjutnya masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Untuk saus tomat dan saus sambalnya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Pokoknya diicip-icip terlebih dahulu sebelum disajikan sampai rasanya pas sesuai dengan selera atau keinginan teman-teman. Dan ini hasilnya, ayam saus asam manis sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap, kuahnya menyusut, ayamnya empuk. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Ayam saus asam manis siap untuk disajikan.